Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita sungguh-sungguh mengingini sesuatu, kalau kita sungguh-sungguh merindukan sesuatu, kita sering membayangkan keadaan kita jika sudah mendapatkan sesuatu itu. Misalnya seseorang mengingini mobil, ya. Dia sudah membayangkan bagaimana dapat mobil, naik mobil, mengendara mobil itu. Ketika seseorang mengingini wisata di sebuah tempat, misalnya Eropa, dia belum sampai Eropa, dia sudah membayangkan ada di Eropa. Walaupun sekilas, dan itu dilakukan hampir semua orang, saudara, sadar atau tidak. Kalau seseorang mengingini lulus dari kuliah, lalu diwisuda mendapat gelar, sekilas bisa muncul fantasi bayangan di wisuda. Kalau seseorang merindukan mengingini rumah di wilayah tertentu, ya, di pinggir pantai ada kolam renang pribadi, sekilas bisa muncul, ya, sudah memiliki itu dan seakan-akan sudah menikmatinya. Seorang yang ingin cantik, dia bayangkan wajahnya jadi cantik. Dan dia berusaha untuk memiliki wajah seperti itu. Dan lain sebagainya. Saudara, pernahkah saudara membayangkan bagaimana menjadi orang saleh? Orang suci Tuhan. Serupa dengan Yesus, sempurna serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Menjadi anak kesukaan, menjadi man of God, manusia Allah yang menyenangkan Allah. Yang hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Pernahkah saudara membayangkannya? Saya sudah membayangkan. Dan terus terang itu baru-baru ini saja, saudara. Bagaimana menjadi orang saleh, bagaimana menjadi orang sucinya Tuhan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, menjadi anak kesukaan Allah. Walaupun masih abstrak, tetapi kita membayangkan hal itu. Dan jika saudara bersedia, saudara tidak membayangkan yang lain. Tidak membayangkan di sebuah rumah mewah, atau tidak membayangkan di tempat wisata, walaupun Anda bisa mencapai dan memiliki itu. Ya, tidak membayangkan pangkatnya naik, walaupun Anda bisa naik pangkat. Tetapi yang kita bayangkan, yang kita fantasikan, dan itu menjadi tujuan kerinduan kita, tujuan dan kerinduan kita menjadi orang saleh Tuhan, menjadi orang suci Tuhan, menjadi man of God, manusia Allah, yang benar-benar menyenangkan hati Allah, dan benar-benar menjadi keharuman di hadapan Allah setiap saat. Yang suatu hari ketika kita ada di hadapan pengadilan tahta Allah, ya, Bapa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan kita menjadi salah satu dari perwira-perwira tinggi kerajaan sorga yang akan memerintah alam raya, jagat raya yang tidak terbatas ini di langit baru, bumi baru. Mestinya itu, saudaraku, yang kita fantasikan. Tapi banyak orang tidak sanggup memfantasikan hal itu. Yang pertama, dia berpikir tidak mungkin bisa dicapainya. Dan ini sebenarnya fitnah. Fitnah setan kepada Tuhan. Tidak bisa suci, tidak bisa sempurna. Itu hanya orang tertentu. Sempurna itu nanti di surga. Suci itu tidak mungkin. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Firman Tuhan sendiri yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Tuhan Yesus sendiri yang berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, kalau tidak ada orang yang suci hatinya, lalu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu kan bohong namanya, omong kosong. Faktanya tidak demikian. Yesus adalah kebenaran. Kalau yang mulia Tuhan kita mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Pasti ada orang suci. Pasti ada orang yang bisa mencapai hal ini. Kalau Bapa berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, pasti bisa dicapai. Ya, firman Tuhan tidak mengatakan kuduslah kamu nanti di surga. Sejak di bumi. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Yohanes pasal 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, sekarang tergantung orang mau belajar firman atau tidak. Sempurnalah kamu seperti Bapa. Masalahnya kita yakin tidak bahwa perkataan itu benar dan bisa teraplikasi konkret di dalam hidup kita. Nah, saudaraku sekalian, penyebab mengapa orang tidak berani berfantasi itu, membayangkan itu, karena merasa tidak mungkin bisa mencapai hal itu. Ini fitnah iblis yang merusak pikiran orang Kristen. Yang kedua yang merusak adalah ketika orang Kristen sudah hanyut dengan percintaan dunia. Sudah hanyut dengan percintaan dunia, saudara. Sudah hanyut. Hatinya tidak memiliki kerinduan untuk menjadi man of God, manusia Allah. Tidak punya kerinduan untuk memiliki kehidupan yang saleh, hidup suci, berkenan kepada Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk menjadi anak kesukaan Allah. Memang tidak mau masuk neraka. Dia ingin masuk surga, tetapi dia ingin masuk surga dengan caranya. Caranya sendiri, cara gampang. Dan itu setan juga yang menipunya. Tidak mudah masuk surga, saudara. Seperti jalan sempit. Ya, orang yang berusaha saja tidak bisa. Harus berjuang lebih dari sekedar usaha. Usaha sekadarnya, usaha semaunya. Harus berjuang artinya memaksimalkan semua potensi demi keselamatan itu. Yaitu perubahan karakter, dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula menjadi anak kesukaan Bapa. Saya berharap pesan ini menembus hati saudara dan saudara benar-benar memperhatikan tidak ada orang yang lebih mulia, tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang hidup saleh. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Ini sama dengan menjadi rohani. Menjadi manusia rohani. Menjadi pria rohani. Menjadi wanita yang rohani. Inilah yang akan saya sampaikan hari ini jam 5 dalam seminar jam 5 di Mall Arta Gading. Hari Rabu kan ini. 6 Juli 2022. Nanti sore jam 5 di Mall Arta Gading onsite. Sebaiknya Bapak Ibu bisa hadir. Ya. Bagi yang bisa hadir tentunya. Ada yang masih di kantor, mungkin juga ada pekerjaan mendesak. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, sesuatu yang bisa ditinggalkan, jadi tidak ada yang mendesak, saudara datanglah onsite di Mall Arta Gading lantai 5. Ibu-ibu bisa membawa anak-anak karena ada playground untuk anak-anak dan dijagai guru-guru sekolah minggu. Oke, mari kita akhiri dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk suara-Mu, nasihat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk perjumpaan kita. Bapa, sesuai dengan doa kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.